Pernahkah kamu berada di tempat yang tidak ada di peta? Sebuah desa yang muncul begitu saja di tengah kabut, tanpa sinyal, tanpa arah, tanpa penjelasan. Dan setiap orang yang datang ke sana selalu ditanya satu hal yang sama. Pertanyaan sederhana, tapi tak boleh dijawab. Mereka hanya menanyakan satu hal, tapi satu jawaban saja bisa membuatmu hilang selamanya. Mereka pikir itu cuma candaan, sampai satu persatu mulai menghilang. Malam itu, batas antara dunia hidup dan mati menghilang di desa lembah kuno. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Langit sore di lereng gunung itu seperti membusuk. Awan kelabu menggantung rendah menelan cahaya matahari yang seharusnya masih hangat. Mobil sewaan yang dikendarai Bima bergetar di antara jalan berbatu dan suara mesin tuanya sesekali tersendat. Di kursi belakang, Raffi menatap layar ponselnya yang kehilangan sinyal sejak 1 jam lalu. GPS-nya menampilkan jalan lurus, tapi entah mengapa jarum penunjuk arah terus berputar tak tentu. Harusnya desa itu sudah dekat, gumam Raffi sambil mengamati peta offline di layar. Lembah kuno, katanya berada di ujung jalan utama, tapi di sini nggak ada nama itu. Tia yang duduk di sampingnya melirik keluar jendela. Mungkin sinyalnya aja yang nyaco. Coba tanya orang aja nanti kalau ada warga. Sopir angkot yang mereka tumpangi dari kota terakhir tadi sudah sempat memperingatkan. Kalau mau ke arah utara, jangan jalan waktu senja, nak. Jalannya suka berubah. Mereka menertawakan ucapan itu saat masih di kota, menganggapnya sekadar bumbu cerita rakyat. Tapi kini, ketika kabut mulai turun dan hutan di kiri kanan menebal seperti dinding hidup, kata-kata itu terasa jauh lebih masuk akal. Bima memelankan laju mobil. Di depan, jalan bercabang 2. Satu menanjak ke arah tebing, satu lagi menurun ke lembah berkabut. Tak ada petunjuk arah, hanya papan kayu tua berdiri miring di sisi jalan. Tulisan di sana nyaris pudar, tapi Tia sempat membacanya sebelum kabut menutupinya. Selamat datang di desa lembah kuno. Lembah kuno? Udah namanya aja serem. Mereka tertawa kecut, mencoba menutupi rasa gugup yang makin mengendap. Raffi menatap papan itu lebih lama dari yang seharusnya. Kayu itu terlihat baru dipasang, tapi lumutnya tebal seolah sudah bertahun-tahun di sana. Mereka menuruni jalan lembah. Suara jangkrik menghilang perlahan, berganti dengan keheningan yang aneh. Keheningan yang terasa terlalu penuh seperti udara yang menahan nafas. Di ujung jalan muncul beberapa rumah kayu beratap lumbia. Asap tipis mengepul dari tungku salah satu rumah. Seorang pria tua duduk di depan menatap mereka tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi bukan itu yang membuat mereka membeku. Saat mobil berhenti, pria itu mendekat, berdiri di sisi jendela Raffi, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Kalian datang dari mana?" Tak ada yang menjawab. Mereka saling berpandangan, mencoba menilai apakah itu sapaan khas desa atau bentuk ancaman halus. Tapi mata pria itu kosong, seperti menatap jauh ke belakang kepala Raffi. Bima memelankan laju mobil, berdehem, mencoba tersenyum. "Kami mahasiswa, Pak. Dari..." Raffi cepat-cepat menyentuh lengannya. "Udah, gak usah dijawab dulu." Pria tua itu masih berdiri di tempat seolah menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Setelah beberapa detik, ia berbalik tanpa suara dan berjalan perlahan masuk ke rumahnya. Nadia menghela nafas lega. Aneh banget sumpah, warga sini kayak gak hidup." "Sudah malam," kata Raffi lirih, menatap langit yang kini benar-benar hitam.
kita cari tempat nginep aja dulu." Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalan kecil di tengah desa yang sunyi. Tak ada suara televisi, tak ada anak bermain, bahkan tak ada lampu rumah yang menyala. Hanya satu hal yang terus menggema di kepala Raffi. Nada datar dan pertanyaan itu. "Kalian datang dari mana?" Malam turun perlahan di desa lembah kuno. Kabut menggantung di antara pohon-pohon besar yang mengelilingi desa, menelan cahaya bulan sampai hanya tersisa semburat pucat di langit. Raffi dan teman-temannya akhirnya berhenti di depan rumah besar berarsitektur Belanda yang tampak terpisah dari rumah-rumah lain. Catnya terkelupas, jendelanya tinggi-tinggi, dan pintunya sedikit terbuka. Berderit tertiup angin. "Kayak rumah film horor banget," gumam Nadia sambil menelan ludah. Belum sempat mereka memutuskan apapun, suara langkah perlahan terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita tua muncul dari balik pintu, membawa lentera kecil. Wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya jernih, terlalu jernih, seolah tidak memantulkan cahaya sama sekali. "Kalian datang dari mana?" tanyanya pelan, sama seperti pria tua sebelumnya. Mereka semua diam. Kali ini Raffi mencoba bersikap sopan, menunduk sedikit. "Kami dari jauh, Bu. Sedang melakukan penelitian tentang budaya lama. Mohon izin menumpang menginap malam ini." Wanita tua itu menatap mereka lama, lalu mengangguk perlahan. "Masuklah. Rumah ini sudah lama kosong." Mereka saling pandang, lalu masuk satu persatu. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar. Dinding kayunya berlapis debu, tapi di ruang tamu terdapat deretan foto keluarga lama tergantung rapat. Wajah semua orang di dalam foto itu telah dihapus, disobek halus, hanya menyisakan tubuh-tubuh berpakaian adat. "Siapa yang lakuin ini?" bisik Tia sambil menyentuh bingkai foto paling bawah. "Jangan disentuh," ujar si wanita tua tanpa menoleh. "Mereka sudah tidak di sini." Mereka berpindah ke ruang tengah, tempat meja panjang dan beberapa kursi usang tersusun. Si wanita tua menyalakan satu lilin dan menaruhnya di tengah meja. "Kamar kalian di atas, tapi jangan buka jendela malam ini. Angin di sini membawa nama-nama lama." Setelah berkata begitu, ia berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi gaungnya seperti tak pernah habis di koridor rumah yang panjang itu. Malam pun berjalan dengan tenang, terlalu tenang. Di kamar sempit mereka, 4 kasur tipis disusun berjejer. Tia coba tidur lebih dulu. Sementara Bima dan Nadia masih membahas hal aneh tentang penduduk desa yang tampak seperti patung. Raffi duduk di dekat jendela, menatap keluar. Kabut makin tebal. Di bawah sana, di halaman rumah, ia melihat siluet beberapa orang berdiri diam, tidak bergerak sama sekali, seperti bayangan yang menunggu sesuatu. Ia memicingkan mata. Ada 5, tidak, 7 orang. Semuanya menghadap ke rumah ini. Saat ia mengedip, mereka sudah tidak ada. Kabut menelan semuanya. Raffi menarik napas kepat, menutup tirai, lalu membaringkan diri di kasur. Namun, baru beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki dari arah koridor. Pelan, teratur, berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Bima bangkit, mendekat, dan menempelkan telinganya ke pintu. Tak ada apa-apa. Namun, lalu suara bisikan muncul, begitu dekat, seolah berasal dari balik kayu pintu itu sendiri. "Kalian datang dari mana?"
Bima terlonjak mundur, wajahnya memucat. Tak ada siapapun di luar. Namun, ketika mereka kembali ke tempat tidur, Tia menatap jam tangannya dan berbisik ketakutan. "Jamku berhenti sejak kita masuk desa ini." Mereka semua terdiam. Di luar, kabut menggulung lebih tebal dan dari jauh, samar-samar terdengar langkah kaki yang terus berjalan mengelilingi rumah itu. Pagi di desa Lembah Kuno datang tanpa suara burung, tanpa cahaya matahari yang hangat. Kabut masih bergelayut di antara pepohonan, menutupi langit hingga tak jelas mana timur dan barat. Raffi bangun lebih dulu dari yang lain. Ia membuka tirai perlahan, berharap melihat kehidupan di luar. Tapi yang terlihat hanya jalan tanah kosong dan deretan rumah yang sama sekali tidak mengeluarkan asap dapur. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Ia turun ke bawah hendak mencari si wanita tua pemilik rumah. Tapi ruang tamu tampak berbeda. Foto-foto di dinding kini terbalik semua. Bagian mukanya menempel ke dinding. Dan meja di tengah ruangan penuh abu halus seperti sisa pembakaran. Tia menyusul turun dengan wajah pucat. "Raf, semalam aku mimpi seseorang berdiri di dekat kasurku. Tapi waktu aku buka mata, dia masih di sana. Cuma nggak punya wajah." Raffi menatapnya lekat, tapi belum sempat menjawab, pintu rumah berderit terbuka. Seorang pria muda berdiri di ambang, mengenakan baju adat compang-camping, kulitnya pucat hampir abu-abu. Ia tersenyum aneh lalu berkata dengan suara datar, "Kepala desa ingin bertemu." Mereka bertiga, Raffi, Bima, dan Tia, mengikuti pria itu menyusuri jalan tanah lembab yang membelah desa. Nadia memilih tinggal di rumah, masih tergoncang karena kejadian semalam. Setiap kali mereka lewat, penduduk desa keluar dari rumah masing-masing. Tak ada satupun yang berbicara. Mereka hanya menatap dengan mata kosong yang tak pernah berkedip. Anak-anak berdiri di pinggir jalan memegang mainan dari jerami. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Dan dari mulut seorang nenek yang lewat terdengar bisikan nyaris tak terdengar. "Kalian datang dari mana?" Suara itu menembus kepala Raffi, membuat bulu kuduknya meremang. Akhirnya mereka tiba di rumah kepala desa, bangunan kayu paling besar dengan ukiran naga di tiangnya. Di dalam udara lembab dan berbau tanah basah. Kepala desa duduk di kursi besar di tengah ruangan, mengenakan pakaian hitam panjang. Kulitnya pucat seperti lilin, matanya cekung dan kelam. Ia menatap Raffi lama, terlalu lama, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak terlihat. "Selamat datang di Lembah Kuno," katanya dengan suara rendah, berat, nyaris bergema. "Kalian datang dari mana?" Tak seorang pun menjawab. Kali ini Raffi bisa melihat dengan jelas sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dada kepala desa tidak bergerak. Tidak ada napas keluar atau masuk. Tubuh itu duduk tanpa tanda-tanda kehidupan. Bima menelan ludah keras-keras. "Pak, kami cuma mau penelitian. Nanti sore kami..." Kepala desa mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Wajahnya tak berubah, tapi udara di sekitar mereka seolah membeku. Lalu perlahan, dari sudut ruangan, muncul beberapa orang lain berdiri melingkar di belakang mereka, semuanya menatap dengan mata kosong yang sama. "Jangan pergi sebelum menjawab," katanya dengan pelan tapi tegas. Mereka mundur perlahan, jantung berdegup keras. Raffi membungkuk cepat, pura-pura sopan. "Kami akan kembali nanti, Pak." Mereka lalu keluar tanpa menunggu izin lebih lanjut, berlari kecil menuju rumah tua itu. Sesampainya di sana, Nadia tak ada. Kasur yang tadi terlipat kini terbuka lebar dan di lantainya tertinggal bekas jejak kaki berlumpur menuju pintu belakang. Di luar rumah, kabut makin tebal. Dari kejauhan,
samar-samar terdengar suara langkah-langkah pelan mengitari halaman. Raffi menatap ke arah jendela, dan di antara kabut itu ia melihat sosok Nadia berdiri di tepi jalan. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan dari bibirnya yang kering keluar kata-kata yang sama. "Kalian datang dari mana? Kalian datang dari mana?" Malam kembali turun dengan cepat di desa Lembah Kuno, seolah matahari tak pernah benar-benar terbit di sana. Setelah kejadian siang tadi, Raffi, Bima, dan Tia mengunci pintu rumah rapat-rapat. Tak ada kabar dari Nadia. Mereka memanggil-manggil namanya di halaman, tapi suara mereka hanya tenggelam di dalam kabut tebal yang terasa hidup dan bernafas. Raffi menyalakan senter, lalu memutuskan mencari ke ruang bawah tanah rumah itu. Tangga kayu di ujung dapur membawa mereka ke tempat yang lembab dan berdebu. Dindingnya penuh coretan aneh, tulisan tangan berulang-ulang seperti dibuat dengan tergesa. Beberapa di antaranya pudar dimakan waktu, tapi masih bisa terbaca. Mereka bukan penduduk. Jangan jawab pertanyaan itu. Yang menjawab tak pernah keluar lagi. Raffi menelusuri dinding dengan senter. Napasnya memburu. Lalu di sudut paling bawah, ia menemukan buku catatan tua. Kulitnya mengelupas, halamannya lembab. Tulisan di dalamnya samar, namun masih bisa dibaca. Catatan itu ditulis oleh seseorang bernama Sutarman yang tampaknya dulu adalah peneliti seperti mereka. Desa ini hilang dari peta sejak tahun 1967. Seluruh warganya meninggal dalam longsor besar. Tapi roh mereka tertinggal, menunggu siapapun yang datang. Mereka lupa asal mereka dan kini mencari jawaban dari orang hidup. Jika kau menjawab pertanyaan mereka, mereka akan menganggapmu satu di antara mereka. Bima menelan ludah, memandangi halaman terakhir. Ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam menetes, tebal dan tergores keras. Aku menjawab. Sekarang aku tidak bisa pergi. Tia mundur satu langkah, wajahnya pucat. Raf, ini bukan tempat biasa. Kita harus pergi malam ini juga. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar dari atas, tepat di lantai ruang tamu. Berat, lambat, dan jumlahnya lebih dari satu. Raffi mematikan senter lalu memberi isyarat diam. Mereka menunggu dalam gelap, menahan napas. Suara langkah itu berhenti tepat di atas kepala mereka. Lalu terdengar bisikan. Banyak, berlapis-lapis, seperti puluhan suara berbicara bersamaan. Kalian datang dari mana? Tia menutup mulutnya bergetar ketakutan. Bima menggenggam tangan Raffi, wajahnya pucat pasi. Suara itu makin lama makin keras, sampai akhirnya seperti teriakan yang menggema dari seluruh rumah. Raffi berlari menaiki tangga, menendang pintu dapur hingga terbuka. Tapi ruang tamu kini berbeda. Foto-foto di dinding semuanya menatap ke arah mereka. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut, tapi sorotnya terasa nyata. Di tengah ruangan, api lilin menyala sendiri di atas meja. Dan di belakang nyala itu, berdiri sosok Nadia. Kulitnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata dan bibirnya bergerak lambat. Aku udah jawab, Raf. Sekarang mereka tahu dari mana kita datang. Seketika semua lilin padam. Suara jeritan menggema di seluruh rumah. Bukan suara jeritan manusia, melainkan suara panjang dan serak seperti napas orang mati yang ditarik paksa. Raffi menyeret Tia keluar sementara Bima menendang pintu depan. Kabut menyambut mereka seperti dinding hidup. Rumah-rumah di sekeliling tampak redup. Tapi di setiap jendela, wajah-wajah pucat mengintip. Mereka semua bergerak bersamaan, membuka mulut dan berkata kalimat yang sama dalam satu suara bergema. Kalian datang dari mana? Raffi menarik Tia dan Bima berlari ke jalan desa. Tapi kemanapun mereka menuju, jalan itu terus membawa mereka kembali ke rumah yang sama. Rumah dengan pintu terbuka dan cahaya lilin yang bergetar di dalamnya. Dan di abang pintu,
Nadia berdiri, tersenyum. Senyum yang tidak lagi milik manusia. Kabut di desa lembah kuno kini begitu tebal, hingga jarak 1 meter saja tampak seperti tembok putih kelabu. Nafas Raffi memburu, nafas Tia terengah-engah, sementara Bima terus menatap ke belakang, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik kabut. Rumah tua di belakang mereka perlahan menghilang, tapi suara Nadia masih terdengar samar. Tertawa pelan, diulang-ulang seperti gema rusak. "Kalian datang dari mana?" Mereka berlari mengikuti jalan tanah, berharap menemui papan kayu atau rambu yang bisa mengarah keluar desa. Namun setiap belokan yang mereka lalui selalu membawa mereka ke tempat yang sama, perempatan kecil dengan pohon beringin besar di tengahnya. 4 kali mereka melewatinya. 4 kali pula bayangan mereka sendiri muncul di bawah cahaya bulan yang seolah menyorot hanya mereka bertiga. "Ini mustahil," desah Raffi. "Kita muter di tempat." Tia menggigil. "Raf, tadi aku lihat di belakang pohon beringin itu ada wajahku, tapi matanya kosong." Bima menatap lurus ke depan, giginya gemeretak. "Aku gak peduli, kita terus jalan. Kalau kita berhenti, mereka bakal nemuin kita." Namun langkah mereka makin berat. Udara desa itu seperti menekan tubuh mereka, menolak mereka untuk pergi. Dari arah kabut muncul sosok-sosok hitam berjalan lambat. Jumlahnya semakin banyak, wajah mereka datar, mata mereka memantulkan cahaya samar seperti batu basah. Raffi menarik Tia ke pinggir jalan, bersembunyi di balik pagar bambu. Tapi sosok-sosok itu berjalan melewati mereka begitu dekat, tanpa suara, tanpa gerak nafas. "Lihat dadanya," bisik Tia dengan suara gemetar. Raffi menatap. Benar, tak ada yang bergerak, tak ada nafas, tak ada kehidupan. Di antara kerumunan itu, kepala desa muncul. Bajunya kini penuh tanah. Wajahnya retak seperti pecahan porselen. Ia menatap mereka dari tengah jaran, dan dari bibirnya yang hancur keluar suara berat. "Kalian belum menjawab." Raffi menggenggam tangan Tia, menariknya lari lagi. Di belakang mereka, Bima menendang batu, berteriak frustrasi. "Ya Tuhan, kami dari dunia nyata, kami cuma mau pulang." Dan tiba-tiba, semuanya berhenti. Kabut di sekeliling mereka membeku. Sosok-sosok itu mendongak bersamaan menatap mereka dengan mata kosong. Lalu seolah sesuatu pecah di udara, seluruh desa bergemuruh. Rumah-rumah bergetar, tanah merekah, dan suara ribuan bisikan memenuhi telinga mereka. "Mereka datang dari dunia nyata! Mereka datang dari dunia nyata!" Tia menjerit, menutup telinga. Raffi menariknya menuju hutan di pinggir desa, satu-satunya arah yang belum mereka coba. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang mencoba menahan langkah mereka, tapi Raffi terus memaksa maju. Di belakangnya, Bima masih berteriak, tapi suaranya terdengar aneh, bergema seperti 2 orang berbicara bersamaan dengan nada yang berbeda. Raffi menoleh. Dalam kabut, Bima berdiri mematung. Tubuhnya kaku, wajahnya gelap seperti bayangan yang kehilangan bentuk. Dari mulutnya keluar suara parau yang tak lagi seperti manusia. "Aku sudah jawab, mereka tahu sekarang." Lalu tubuh Bima pecah menjadi abu, terhempas ke udara, menyatu dengan kabut yang berputar di sekitar mereka. Tia menjerit histeris, sementara Raffi memeluknya erat, menatap sekeliling. Desa itu kini tampak berubah. Rumah-rumahnya hangus, jalanan penuh retakan, dan di langit bulan tampak merah tua, besar, menggantung rendah di atas mereka. Dari balik pepohonan terdengar langkah-langkah kecil mendekat. Anak-anak desa, tubuh mereka kaku, wajah mereka penuh tanah. Mereka berbaris sambil bertanya dalam satu suara yang serempak. "Kalian datang dari mana?" Raffi menarik Tia lebih dalam ke hutan, menembus kabut yang semakin pekat. Langkah-langkah di belakang mereka semakin cepat, semakin dekat. Dan tepat sebelum semuanya lenyap dalam putihnya kabut, Raffi melihat sesuatu di tanah.
papan kayu berlumut, separuh tertanam dengan tulisan yang sudah hampir hilang. Selamat datang di desa Lembah Kuno. Kabut mulai menipis, tapi hawa dingin tetap menusuk tulang. Langkah Raffi dan Tia terhenti di tepi sungai yang tenang, airnya hitam pekat seperti cermin yang menelan cahaya. Di balik pepohonan, suara-suara anak kecil masih terdengar, tapi kini semakin jauh, seperti ditelan waktu. Tia berlutut, tangannya gemetar hebat. "Bima, dia nggak mungkin hilang begitu aja." Raffi tak menjawab. Ia menatap ke arah sungai, melihat pantulan wajah mereka berdua di permukaan air. Tapi di sana, di antara pantulan itu, ada satu wajah lain, pucat, dengan mata kosong, tersenyum. Raffi menarik Tia mundur. "Kita nggak boleh diam di sini. Kita harus terus jalan. Ada jalan keluar, pasti ada." Namun semakin jauh mereka melangkah, hutan itu semakin asing. Pohon-pohonnya melengkung ke arah mereka seolah hidup. Akar-akar bergerak pelang di tanah menciptakan bunyi seret yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kejauhan, samar terlihat cahaya. Sebuah bangunan kayu tua, jembatan kecil yang menyeberangi sungai hitam itu. Di seberangnya, ada jalan beraspal dan papan bertuliskan Kota Mulyo 5 km. "Lihat!" seru Tia dengan suara pecah. "Kita bisa keluar!" Mereka berlari. Tapi setiap langkah terasa semakin berat. Angin berubah dingin dan suara-suara mulai muncul lagi. Kali ini bukan hanya satu atau dua, tapi ribuan. Bisikan-bisikan itu datang dari segala arah, berlapis-lapis, seperti lautan suara yang menuntut satu hal. "Kalian belum jawab, kalian belum jawab." Raffi menutup telinga, tapi suaranya justru semakin jelas di dalam kepala. Ia menatap Tia. Dan tiba-tiba, Tia berhenti. Tubuhnya membeku di tengah jembatan. Matanya memandang kosong ke depan. "Tia, ayo, jangan diam." Tia menoleh pelan. Senyumnya aneh, dan dari bibirnya keluar kalimat itu, pelan tapi sangat jelas. "Kita datang dari mana, Raf?" Raffi mundur, wajahnya memucat. "Tia, jangan, itu bukan kamu." Tia menatapnya. Air mata menetes, tapi senyumnya tetap sama. "Kau harus jawab, Raf. Mereka nggak akan pergi sebelum kau jawab." Tiba-tiba langit berubah gelap. Petir menyambar di kejauhan. Kabut naik dari sungai, membentuk siluet-siluet manusia yang melayang di udara. Wajah-wajah dari desa itu, kepala desa, anak-anak, bahkan Bima. Mereka semua berbaris di tepi sungai, memandang Raffi tanpa ekspresi. "Kalian datang dari mana?" Suara itu bergema dari segala arah, mengguncangkan jembatan kayu hingga berderak. Raffi menutup mata, menjerit sekeras-kerasnya. "Dari mana kami datang? Aku nggak tahu." Lalu semuanya berhenti. Sunyi. Tak ada kabut, tak ada suara. Hanya gemericik sungai dan angin yang lembut. Raffi membuka mata. Ia berdiri sendirian di tengah jalan aspal. Di belakangnya, tak ada hutan, tak ada jembatan, tak ada desa. Ia menatap sekeliling, mobil-mobil lewat, orang-orang berjalan seperti biasa. Matahari siang bersinar terang. Ia terduduk lemes di pinggir jalan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang pria paruh baya berhenti dan bertanya khawatir, "Kamu nggak apa-apa, Nak? Dari mana kamu datang?" Pertanyaan itu menghantam seperti palu. Raffi mendongak menatap pria itu, dan tiba-tiba semua warna di sekitarnya mulai pudar. Suara kendaraan menghilang. Hanya pertanyaan itu yang bergema di kepala. "Dari mana kamu datang?" Raffi tersenyum pelan. Wajahnya perlahan memucat. Ia berbisik nyaris tak terdengar, "Aku gak ingat." Dan di belakangnya, bayangan panjang menjulur dari tanah menelan tubuhnya perlahan hingga hilang tanpa jejak. Jalan itu kembali sepi, hanya menyisakan suara angin. Beberapa minggu kemudian, berita lokal menyiarkan penemuan kamera dan beberapa barang pribadi di daerah hutan tua, sekitar lokasi yang dulu dikenal sebagai Desa Lembah Kuno. Namun, ketika tim pencari batang, mereka tidak menemukan desa apapun, hanya hamparan hutan lebat dan tanah bekas longsor.
Penduduk sekitar bersumpah tidak pernah ada desa di sana. Namun saat malam turun dan kabut mulai muncul, beberapa orang yang lewat di jalan itu mengaku mendengar suara anak kecil bertanya dari balik kabut putih, "Kalian datang dari mana?" Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.